Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan biarlah kita mau sama-sama meninggikan Tuhan. Kita mau buka hati kita mau angkat suara kita, dan kita mau menyembah pada Tuhan Allah kita, sebab Dia Tuhan Allah yang baik. Satu hal yang kami rindukan Tuhan hari ini, Tuhan, biarlah kami boleh membawa setiap hati kami, membawa setiap puji-pujian kami di hadapan Kau, Tuhan. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Haleluya Yesus. Yes. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan, kami meninggikan memuliakan Kau Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mengasihi Engkau. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mencintai Engkau dan merindukan Engkau Allah kami Yesus. Kami bawa
kami Tuhan hari ini Bapa, dalam tangan-Mu Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau sumber segalanya atas setiap kehidupan kami, dan Engkau berdaulat atas setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Bapa. Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap hidup kami Bapa, setiap waktu, setiap saat Bapa. Biarlah Engkau bekerja atas setiap hidup kami Bapa, dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami, pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Ciawan bersyukur kepada Tuhan dapat berjumpa kembali dengan Anda untuk menyampaikan renungan firman Tuhan kali ini dengan tema Teguh dalam Pengharapan. Tadi sudah memuji Tuhan Youth GBT Anugerah. Biarlah dalam masa muda mereka Tuhan memakai mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, tema saat ini Teguh dalam Pengharapan. Mengapa saya mengambil tema ini? Sebab betapa pentingnya sebagai orang yang percaya, yang hidup di masa saat ini, yang tentu tidak lepas dari tantangan pergumulan hidup, pandemi COVID-19 yang masih berjalan saat ini, kita harus mempunyai teguh dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya?" Puji Tuhan. Ayat-ayat yang barusan saya baca pasti pendengar pernah membacanya atau pernah mendengar dikhotbahkan. Tapi firman Tuhan selalu baru. Saudara yang terkasih, goncangan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, itu bisa hadir dan menjumpai kita kapan saja, tanpa kita tahu sebelumnya. Goncangan hidup, struggle of life, pergumulan hidup, bisa dialami oleh siapa saja, dan di mana saja. Contoh pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kita alami, dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu. Tentu dalam menghadapi sikap kehidupan yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup. Yang pertama, kita harus mengerti dan kita harus tahu bahwa orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, orang yang mengikuti kehendak Tuhan, bukan berarti dia bebas dari masalah. Bukan berarti dia bebas dari tantangan atau pergumulan kehidupan. Tadi kita membaca dalam pembacaan, Tuhan mengajak para muridnya untuk menyeberangi danau dalam sebuah perahu. Tuhan yang mengajak mereka, dan mereka siap taat mendengar suara Tuhan. Tapi tadi kita membaca dalam kisah tadi, saudara yang terkasih, walaupun Tuhan Yesus ada dalam perahu itu, bersama-sama dengan mereka, bahkan Tuhan yang mengajak mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Alkitab mencatat, ada angin yang besar yang menerpa perahu mereka. Dan air mulai masuk ke dalam perahu. Dan perahu itu dikendalikan oleh angin yang begitu menakutkan. Dan para murid menjadi panik. Jadi pengajaran yang pertama yang harus kita ingat, saudara, sekalipun kita
orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, selalu belajar taat kepada kehendaknya. Ingat saudara, kita bukan berarti bebas dari pergumulan hidup. Bukan bebas dari tantangan kehidupan ini. Sesuatu hal yang perlu kita mengerti. Memang saudaraku, tantangan, kesukaran yang bisa melanda hidup kita, itu bisa terjadi. Yang pertama, memang karena ketidaktaatan kita, karena kelalaian kita, karena hubungan kita yang kurang baik, kurang harmonis dengan Tuhan. Ingat istri Lot dalam kitab Kejadian mengalami tragedi yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan hati menjadi tiang garam, karena dia tidak dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita juga mengambil langkah kita sendiri, mengambil kehendak kita sendiri, dan kita mulai keluar dari kehendak Tuhan, jangan heran kalau kita juga akan menghadapi tantangan pergumulan karena ketidaktaatan kita. Kita harus camkan itu, saudara. Tapi seperti tadi saya katakan, para murid Tuhan, mereka taat kepada kehendak Tuhan dan menyeberangi danau. Tapi toh mereka masih harus menghadapi fakta kenyataan di sana. Angin yang besar, air danau masuk ke dalam perahu. Saudara yang terkasih, satu hal yang kita tidak boleh lupakan. Kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-40 dari Markus pasal yang keempat ayat 40. Bagi para murid, juga bagi kita orang yang percaya, ini terjadi untuk melatih agar kita lebih percaya dan lebih bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda membaca di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam kita berjalan hand in hand, bergandengan tangan dengan Tuhan, pencobaan bisa saja datang. Pergumulan hidup bisa saja datang dalam hidup kita. Hal-hal yang kita tidak harapkan bisa saja menimpa hidup kita. Tapi kita harus mengambil hikmah, saudara-saudara. Dalam hal ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk lebih percaya kepadanya. Jadi kalau kita tinggal dalam kesetiaan, intimasi, keintiman dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tentu saja dalam menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup, orang percaya harus punya sikap yang benar, saudara. Kita harus punya sikap yang positif pada waktu kita menghadapi hal-hal yang kita tidak harapkan, yang menyakitkan hati, yang kadang-kadang menggoncangkan iman. Yang pertama, jangan seperti para murid. Dalam Markus 40:38, mereka menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan tidak peduli bahwa kami akan binasa, kami akan tenggelam. Jauhkan sikap menyalahkan Tuhan pada waktu kita menghadapi tantangan. Tadi saya sudah katakan dalam pendahuluan bahwa kita diajar Tuhan untuk lebih percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita lebih bersikap dewasa, iman yang bertumbuh, dan lebih berserah kepadanya. Miliki sikap yang benar, jangan menyalahkan Tuhan. Seperti para murid dalam Markus 40 ayat 38. Tapi satu contoh yang kita harus ambil pada waktu Ayub melalui penderitaan yang begitu dahsyat. Hartanya habis, anaknya mati, kesehatannya rusak demikian rupa. Bahkan kalau dia menggaruk, itu tubuhnya yang luka, katanya harus dengan beling. Karena begitu dahsyatnya penderitaan Ayub. Tapi dalam Ayub pasal yang kedua dan ayat 9 dan 10. Pada waktu itu istri Ayub berkata, Ayub, kamu dalam keadaan yang sedemikian, masih kamu setia kepada Tuhan? Dulu kamu diberkati, dulu kamu bahagia, dulu kamu dalam kemakmuran, kamu memuliakan Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah kamu tetap setia kepada Tuhan? Seringkali iman kita diuji, saudara-saudaraku. Apakah kita setia kepada Tuhan pada waktu kita diberkati saja? Pada waktu everything is okay, semua berjalan lancar saja.
Pada waktu istri Ayub berkata begitu, Anda baca dalam Ayub 29:10, Ayub berkata, "Hei perempuan yang kurang waras," kurang lebih begitu. Masa kita mau setia ikut Tuhan pada waktu senang saja, pada waktu diberkati saja, pada waktu peaceful, damai sejahtera saja. Tapi pada waktu pencobaan datang, kita tinggalkan Tuhan? Tentu tidak, bukan. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus belajar setia dalam segala keadaan. Kesetiaan adalah buah roh. Dalam Galatia 5:22-23. Penguasaan diri adalah buah roh. Ketaatan juga itu datang dari Roh Kudus. Kita harus ambil sikap dari Ayub. Dan jauhkan sikap seperti para murid menyalahkan Tuhan. Katanya, Tuhan engkau tidak peduli. Tuhan kita Tuhan yang care. God is in control. Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kisah ini menarik. Ini bukan sekedar story. Bukan sekedar cerita. Tapi ini mempunyai teaching, pengajaran. Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita keseharian. Kalau Anda baca dalam Markus 4:39. Pada waktu murid-murid panik. Murid-murid ketakutan. Tuhan segera bangkit dan berkata, "Diam. Tenanglah engkau. Hei angin. Hei badai. Diam, tenanglah." Saudara, percayalah kepada kemampuan Tuhan. Tuhan mampu menolong kita dan Dia mau menolong kita. Banyak orang mau menolong tapi tidak mampu, saudara. Tuhan mau dan Tuhan mampu. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, kalau Anda baca di sana dikatakan, "Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan lihat Tuhan akan meninggikan kamu pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memperdulikan kamu." Miliki pengharapan, saudara, yang teguh dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan, satu ayat yang luar biasa, yang indah, yang bisa meneguhkan selalu iman kita dalam segala keadaan. Dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu Tuhan bisa berbuat segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal." Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, dalam sikon seperti ini tetap punya pengharapan yang teguh. Dia Tuhan yang setia bersama dengan kita. Percayalah, Tuhan tahu persis menolong kita pada waktunya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada yang menyimak firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berkati semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Ya, Roh Kudus akan menghidupkan firman ini menjadi berkat bagi setiap pendengar. Di masa-masa yang penuh kesulitan kami percaya, Tuhan yang selalu mendampingi, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati semua yang mendengar firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.